Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Ya, pagi hari ini kembali kita bertemu lewat daring. Dan apa kabar anak-anak kami? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan pagi hari ini kita masih tetap melakukan daring dan belum bisa kita tatap muka ya oleh karena kondisi pandemi. Dan ibu harapkan kalian tetap semangat ya anak-anakku. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya mengenai apa? Anak-anak kami masih ingatkah? Yaitu mengenai metode dalam perakitan. Ya. Jadi dalam perakitan itu kita sudah membahas mengenai produksi massal ya. Atau dalam produksi massal proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Nah, itu kan sudah kita pelajari pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Bagaimana kita bisa melakukan tahapan-tahapan dalam desain manufacturing ya. Untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini kita akan terus belajar sedikit demi sedikit ya supaya kita bisa memahami. Jadi lewat video pembelajaran ini ibu harapkan kalian bisa sama-sama kita belajar ya. Kita akan lanjutkan materi kita pada saat pagi hari ini yaitu mengenai tahapan dalam desain manufacturing ya. Ada 5 tahapan dalam proses desain manufacturing ya atau manufaktur produk perangkat keras. Yaitu yang pertama ya, mengestimasi biaya-biaya manufaktur. Nah, apa saja itu? Bagaimana kita mengestimasinya? Yang pertama, biaya manufaktur adalah penjumlahan dari semua pengeluaran untuk semua input atau masukan ya dari sistem dan untuk biaya yang timbul dari waste. Ada beragam cara untuk mengklasifikasikan biaya-biayanya. Ya, yang pertama itu komponen cost. Apa itu komponen cost? Biaya yang dikeluarkan untuk membeli komponen dari produk. Nah, itu. Jadi berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli komponennya ya. Komponen itu adalah bagian-bagian dari produknya ya. Kemudian yang berikut adalah assembly cost. Apa itu? Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk merakit produk. Jadi tadi kan kalau ketika kita sudah membeli komponennya berarti harus kita rakit. Nah, jadi berapa kira-kira biaya yang akan dikeluarkan? Dan yang berikut adalah overhead cost. Yaitu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jadi itu biaya lain-lain lah misalnya ya kan biasanya kalau kita membuat rencana atau membuat rancangan ya berarti kita harus membuat biaya-biaya lain-lain karena memang itu di luar daripada jangkauan kita. Jadi biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi jadi adalah overhead-nya ya. Nah, kemudian yang berikut adalah yang kedua, mengurangi itu maksudnya ya, mengurangi biaya komponen. Nah, artinya beberapa strategi untuk meminimalkan biaya komponen diantaranya dengan melakukan desain ulang komponen untuk mengurangi tahapan proses, melakukan analisis skala ekonomi, menggunakan komponen dan proses yang standar. Nah, itu dia ya. Yang ketiga, mengurangi biaya perakitan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi biaya perakitan? Ya, yaitu beberapa pendekatan untuk mengurangi biaya perakitan adalah dengan mengintegrasikan part, memaksimalkan kemudahan perakitan, ya, yaitu maximize easy of assembly serta mempertimbangkan customer assembly. Itu juga kita harus lihat bagaimana kita bisa mengurangi biaya perakitan. Nah, yang berikut adalah
mengurangi biaya pendukung produksi. Nah, di situ ada beberapa ya yang harus kita lakukan atau pikirkan. Mengurangi biaya pendukung produksi ini adalah salah satu aspek yang penting dari DFM ya adalah mengantisipasi kemungkinan kesalahan produksi. Yang berikut adalah strategi ini disebut dengan error proofing. Salah satu jenis kesalahan yang disebabkan karena part yang sedikit berbeda ukuran ya, mirror image, atau part yang memiliki sedikit perbedaan dari komposisi material. Kemudian pendekatan untuk menghindari kesalahan produksi adalah dengan menghilangkan perbedaan atau dengan memberi identitas kepada part tersebut. Nah, itulah langkah-langkah mengurangi biaya pendukung produksi ya. Yang berikut adalah mempertimbangkan akibat dari keputusan-keputusan DFM terhadap faktor-faktor lain, yaitu meminimalkan biaya produksi bukan satu-satunya tujuan dari proses pengembangan produk ya. Jadi bukan itu sebenarnya tujuan utamanya, tapi tetap kalau bisa kita minimalkan biaya produksi. Faktor lain yang penting untuk dipertimbangkan adalah pengaruh DFM terhadap waktu dan biaya pengembangan produk serta kualitas produk. Nah, itu dia. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangan ya dalam pengambilan keputusan tadi. Kemudian berikut kita lanjut ya. Bagian B yaitu proses perakitan produk hardware. Masih ingat apa itu hardware? Ya, hardware itu sama dengan apa? Perangkat keras ya. Proses manufaktur perangkat keras adalah proses yang memiliki banyak langkah dan tingkatan mulai dari konsep sampai produksi massal. Namun seiring berjalannya waktu, proses tersebut menjadi semakin mudah. Ya. Berkembangnya alat-alat seperti Arduino, alat pencipta prototipe, dan printer 3 dimensi akan membuat kegiatan manufaktur terasa mudah. Berbagai perusahaan perangkat keras menemani proses produksi pada produk perangkat keras dengan nama berbeda-beda, namun semua nama tersebut dapat dikerucutkan menjadi proses-proses berikut. Ya, yang pertama tooling. Dalam produksi perangkat keras yang mengikut sertakan plastik sebagai bagian dari komponennya, maka mesin injeksi molding mutlak harus dimiliki. Kemudian dalam proses injeksi modeling, plastik cair yang diberi tekanan besar akan diletakkan pada cetakan dari bahan metal sesuai dengan cetakan yang diinginkan oleh perusahaan. Plastik dikeluarkan dari cetakan berbahan metal ketika plastik tersebut mendingin dan mengeras ya, itu proses tooling. Nah, kemudian yaitu EVT ya, EVT. Jadi EVT itu apa? Engineering Validation Process, itu EVT ya. EVT adalah langkah yang memperbaiki cetakan pada yang dilakukan pada fase tooling. Selain perbaikan, cetakan tersebut akan mengalami uji coba. Ya. EVT adalah singkatan dari Engineering Validation Process. EVT merupakan proses di mana perakitan dimulai dengan menggunakan bagian-bagian asli, bukan bagian prototipe. Kesalahan yang masih ada dalam produk tersebut akan menjalani proses perbaikan. Itulah EVT ya, ada proses perbaikannya. Kemudian yang berikut adalah DVT. Setelah melewati proses EVT dan memastikan bahwa komponen-komponen perangkat keras berfungsi sebagai mestinya, kita akan masuk pada proses DVT atau yang disebut dengan apa? Design Validation Process. Itu ya. Pada fase ini akan melakukan uji coba terhadap akhir dan menyusun rencana lini perakitan. Ya, kemudian PVT adalah kepanjangan dari Production Validation Test. Ya. Pada fase ini bisa melakukan produksi atas komponen yang telah lulus uji. Dalam proses ini yang mengalami uji coba bukan produknya, tetapi perencanaan lini perakitan.
dan proses produksi. Itu langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai line balancing ya. Line balancing. Apa itu? Yaitu adalah suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antara proses secara berimbang sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses sebelumnya. Ya, jadi line balancing ini adalah bagaimana garis-garis yang harus diaturkan supaya produksi itu bisa bermanfaat dengan baik. Jangan sampai ada nanti penumpukan barang misalnya tidak berguna jadi akhirnya rusak. Itu maksudnya. Jadi tetap ada analisis ya. Dan tujuan utama menyusun line balancing ini adalah untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Nah, itulah kira-kira ya yang bisa Ibu bagikan mengenai proses perakitan produk hardware ini. Jadi ada proses-proses atau tahap-tahap yang harus kita lakukan, itu maksudnya ya anak-anak kami semua. Tadi ada proses tooling, ada EVT ya. EVT itu tadi apa? Engineering Validation Process ya. Kemudian ada EVT ya atau DVT, kemudian ada juga PVT ya, Production Validation Test ya, dan yang terakhir adalah line balancing. Nah, itulah yang bisa Ibu bagikan lewat video pembelajaran singkat pada saat pagi hari ini. Biar lewat video ini kalian bisa memahaminya dan tidak langsung bisa memahami semua ya anak-anak kami, tapi Ibu harapkan kalian membaca kembali atau melihat, menonton atau menganalisa kembali video pembelajaran ini, dan Ibu harapkan kalian mencatatnya di buku catatan sehingga kalian bisa memahaminya dengan baik. Itulah pembelajaran kita pagi hari ini. Biarlah bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar ya anak-anak kami. Jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.